penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, tentunya dengan mengkoordinasikan seluruh kapasitas yang dimiliki, baik di provinsi sampai ke kabupaten kota, agar percepatan penanganan COVID-19 ini bisa terarah dan fokus dalam rangka membendung penyebaran COVID-19 sesuai dengan yang diarahkan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara. Saudara-saudara sekalian, situasi pandemi COVID-19 selalu berubah dari waktu ke waktu. Ada perkembangan penelitian dan pengetahuan tentang terapi yang sudah diuji cobakan, perubahan bentuk virus, cara penularan, dan yang paling penting untuk diketahui adalah cara mencegah yang efektif seperti jaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Sesuai perkembangan dan kondisi itulah, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Juli tahun 2020. Beberapa perubahan yang terjadi seperti pada tata laksana PCR test lebih difokuskan untuk menjaring kasus baru. Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, kini gugus tugas akan terus menggunakan terminologi baku sesuai yang dipakai oleh seluruh dunia, yaitu menyebut definisi kasus dengan sebutan suspek, kasus probable, dan kasus konfirmasi. Kami akan menyampaikan perkembangan terbaru ini sampai masyarakat dan pemerintah daerah serta tenaga kesehatan semua terinformasi dengan baik. Gugus Tugas Pusat telah menyampaikan bahwa akan berkonsentrasi untuk memasifkan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Dikarenakan terjadinya penambahan yang cukup signifikan pada beberapa hari terakhir, hal ini akan menjadi perhatian tim gugus tugas Provinsi Sumatera Utara untuk menekan angka kenaikan dari paparan COVID-19 dengan memaksimalkan testing pada laboratorium pemeriksa COVID-19 yang telah terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang diantaranya adalah Rumah Sakit USU, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran USU, Rumah Sakit Murni Teguh Medan, Rumah Sakit Tingkat 2 Putri Hijau Medan, dan Rumah Sakit Prima Husada Cipta PT Pelindo 1 Medan. Kenaikan konfirmasi kasus beberapa hari ini juga menunjukkan aktivitas tracing yang sangat meningkat. Terima kasih pada semua tenaga kesehatan dari provinsi sampai ke kabupaten kota yang tanpa lelah selalu giat dan aktif menelusuri kontak dan riwayat kasus. Sedangkan treatment atau perawatan sudah dilakukan oleh rumah sakit secara maksimal untuk melayani pasien yang membutuhkan perawatan. Semoga kita terus dapat meningkatkan layanan kesehatan kita untuk dapat menekan angka kesakitan yang diakibatkan COVID-19. Saudara-saudara sekalian, kami mengingatkan bahwa 3T ini akan menjadi kunci bagi kita untuk turunkan angka kasus positif dan menurunkan angka fatalitas karena COVID-19. Tetapi tidak hanya 3T tersebut saja. Ada 3 jurus juga yang akan membuat kita berhasil melandaikan kurva dan kemudian memutus rantai transmisi. Ketiganya adalah, yang pertama adalah jaga jarak. Pastikan kita berjarak 1 hingga 2 meter dari orang lain, terutama bila berada di kerumunan. Hal ini sangat efektif menghindari tertular dan menulari COVID-19. 2. Pakai masker dengan benar dan disiplin. Dimanapun kita berada di ruang publik, hindari mengeluarkan droplet dan terkena droplet atau percikan buluran ketika kita bicara, ketika batuk, dan ketika bersin, dari dan kepada orang lain. Sukseskan gerakan masker dengan membawa beberapa masker untuk kita berganti minimal setiap 4 jam sekali, atau kalau sudah basah dan lembab, dan untuk ditawarkan kepada orang lain jika mereka tidak membawa. Ingat seperti yang Pak Yuri juga katakan, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Yang terakhir, cuci tangan. Ini sangat ampuh untuk mematikan virus
karena lemak sabun akan membunuh virus dan jenis kuman lainnya. Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir minimal 60 detik. Dan ikuti anjuran tahapannya agar tangan benar-benar bersih maksimal. Mari kita dukung 3T, pemerintah dan 3 jurus jitu di atas sebagai bukti kita saling bergotong royong. Pemerintah dan masyarakat harus bersatu melawan COVID-19. Saudara-saudara sekalian, hingga pada hari ini Kamis tanggal 16 Juli tahun 2020, pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID-19 di antaranya. ODP 2.412 orang, PDP 313 orang, pasien positif 2.693 orang, pasien sembuh 634 orang, pasien yang meninggal dunia 136 orang. Saudara-saudara, secara keseluruhan data COVID-19 yang kami sampaikan ini menggambarkan masih banyak kasus yang bertambah, masih terjadi proses penularan, dan artinya masih ada orang yang rentan tertular. Karena itu perhatikan betul protokol kesehatan dan harus dilaksanakan dengan baik. Kita harus betul-betul bisa menjamin kondisi lingkungan kerja kita dalam kondisi yang terbaik. Pastikan sirkulasi udara di lingkungan kerja kita berlangsung dengan baik. Terjadi pertukaran udara yang cukup dan pengaturan kapasitas ruang dengan orang yang bekerja di dalamnya harus disesuaikan. Hanya cara inilah yang bisa kita laksanakan, dan dengan kebersamaan sudah barang tentu ini yang akan kita butuhkan untuk menanggulangi COVID-19 secara bersama-sama. Kita pasti bisa melaksanakan ini, dan terima kasih sudah banyak saudara-saudara sekalian yang mematuhi ketentuan-ketentuan tentang protokol kesehatan ini. Sehingga kita bisa kembali produktif namun tetap aman dari COVID-19. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Jujur, benar, berani, tulus dan ikhlas. Sumatera Utara bermartabat. Apa yang melindungi kita di saat sulit? Melalui kemampuan dan kreativitas, walau serba terbatas, untuk mampu memberi sepenuh hati. Percaya ketulusan akan kembali kepada kita semua. Saat semua harus berubah, daripada bikin orang lain dan diri sendiri susah, mulailah menjaga kesadaran tentang wabah dengan memakai masker ketika sakit atau saat terpaksa keluar rumah. Kenakan dengan benar, mulut dan hidung harus tertutup. Jangan asal sentuh karena bisa jadi ada virus dan kuman yang tidak kelihatan. Setelah melepas masker, selalu